pakai kaos, pakai celana bolong kan Iya, iya. ke masjid. Mm. Ya mungkin memang ya dilihat orang aneh lah ya. Iya, yang berkontribusi untuk menyelenggarakan acara tersebut. Karena ini yang nilai jual daripada SHL adalah ini sebenarnya. Ya, Kenapa? survei nasional ya. Mm. Survei nasional 80% itu perempuannya tidak perawan lagi. Itu dari anak-anak sekolah dan anak pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sedang bersama dengan founder daripada SHL, yaitu Mas Rizky. Ya, mungkin saya Lengkapnya Mas? Muhammad Rizky Maulana Ibrahim. Muhammad Rizky Maulana Ibrahim. Alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah founder daripada SHL, Sahabat Hijrah Lampung ya Mas. Sahabat Hijrah Lampung. Sahabat Hijrah Lampung, Masyaallah. Jadi Sahabat Hijrah Lampung atau SHL ini saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat Lampung karena bagaimana sepak terjang mereka yang sudah berbuat sedemikian rupa sehingga mampu menghadirkan ulama-ulama nasional, ulama-ulama terkenal, sehingga ini menarik perhatian daripada pemuda-pemuda khususnya di Bandar Lampung. Salah satunya adalah Habib Ahmad Al-Habsyi, kemudian juga Ustadz Dari Sulaiman, kemudian kemarin Ustadz Beri Al-Maki, Taki Malik, terus Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Zulkifli Muhammad Ali juga ya. Kemarin. Terus insya Allah bulan Oktober ini kita bareng sama ya semuanya sih kita kerjasama ya. Nah, insya Allah bulan Oktober ini bareng sama Askar Kauni kita kolaborasi sama Ustadz Muzamil Asbullah, sama Ustadz Bobi. Kurang lebih seperti itu yang sedang dijalankan oleh beliau dan juga rekan-rekan yang lain. Sebelum kita masuk ke programnya nih Mas, dari Mas sendiri sebagai pimpinan SHL, kisah awal hijrahnya seperti apa itu Mas? Boleh diceritain? Ya mungkin kisah awal hijrah ya mungkin sedikit cerita buat teman-teman ini. Ya Alhamdulillah kita hijrah itu sekitar umur 16-17 tahun. 16-17 tahun. 16-17 tahun. Masih sekolah itu? Ya masih sekolah. Sekolah di kelas berapa tuh Mas? Ya masih lupa sih, masih kelas 1 apa kelas 2 kan. SMA udah SMA. Ya SMA juga sering pindah-pindah juga dulu kan. Iya. Sering pindah-pindah. Ya awal hijrahnya itu saya itu dulu apa ya, di lingkungan anak-anak terminal Raja Basa dulu. Ya mungkin ya dulu kita apa ya istilahnya, dulu tinggal di sana, dulu pernah tinggal di sana di Raja Basa. Kemudian ya kita mulai hijrah, ya kenal Islam ya awalnya itu. Kita hijrah itu saya memang pindah dari terminal itu, alhamdulillah ya tempatnya di sini di Labuan Dalam ini. Oh iya. Tinggal di sini selama berapa minggu, ya kenapa nggak tahu hati ini tergerak, yang tadinya awal jarang ke masjid ya malah jarang-jarang sekali ya. Sekarang setahun itu bisa dihitung, setahun tuh bisa 10-20 kali sholat. Tahu kadang Jumatan juga, kadang sebulan, kadang sekali, kadang nggak pernah sebulan sama sekali sholat Jumat. Ya tergerak hatinya, ya apa ya, saya bosan di rumah, pengen nyari kawan. Pengen nyari kawan, akhirnya tergerak nyari kawannya ke masjid. Tergerak mau ke masjid kan. Ya awalnya masih ya penampilannya nggak terlalu kayak baju muslim, nggak, masih pakai kaos, pakai celana bolong kan ke masjid. Ya mungkin memang ya dilihat orang aneh lah ya. Ini orang mau sholat atau mau apa ini kok penampilannya kayak gitu kan. Ya tapi memang awalnya itu memang bukan niatnya untuk sholat, tapi memang niatnya pengen apa ya, pengen nyari teman ya, nyari teman di masjid gitu. Nggak tahu tergeraknya hatinya pengen nyari teman di masjid. Allah yang memperjalankan ya. Awalnya di situ kan kita udah saya duduk ya, kadang wudhu tuh ya saya itu memang pindah itu
ya sholat belum bisa, ngaji belum bisa, semuanya memang nggak bisa, total dari nol. Dari Di nol. umur 16 tahun itu. Iya, 16 sekitaran segitulah seingat. Ya masih nol, yaitu ya kita di masjid itu duduk kan, wudhu itu sambil ngeliat samping kanan kiri kan. Oh, Karena memang belum bisa, benar-benar benar. dari udunya belum bisa waktu Belum itu. bisa, dari wudhunya memang belum bisa kita. Iya. Jadi merhatiin kanan kiri, terus habis wudhu kita sholat ya. Awalnya sebelum sholat tuh ada yang nyuruh azan. Nggak tahu bapak itu kenapa nyuruh saya azan Iya. dengan penampilan saya yang buruk kalau saya lihat. Tapi azan udah bisa. Belum, jadi azannya berantakan pas itu. Oh. Terus setelah azan selesai itu ya ada teguran, ada marahan dari warga sekitar. Ini orang mana, ya kasih tahu orang sini baru pindah, ini baru pindahan. Ya alhamdulillah ada kawan yang ngajakin kan, ada yang kenalan kan, ngajakin ngaji. Dah dari situlah alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iya. Untuk sedikit ceritanya. Sedikit cerita tentang awal daripada kisah hijrah iya. sang pimpinan SHL. Kalau ceritanya panjang sih, tapi ini singkatnya aja ya. Kalau dari awal mula terbentuknya SHL sendiri bagaimana, Mas? Awal mulanya sahabat hijrah ini di tahun 2017. 2017. Oh. Masih SMA juga? Ya antara udah selesai lah. Udah selesai, udah lulus ya? Udah lulus. Ya itu awal-awal saya baru hijrah juga kan. Iya. Baru setahun lah kayaknya. Nah seingat saya 2015-16 itulah belajar Islam kan. Belajar fokus, belajar Islam, ngaji, belajar makhraj huruf. Ya alhamdulillah ada yang bimbing kan, guru-guru sini. Ada guru saya di sini orangnya. Ya orang sini dia. Itu ngajarin saya makhraj huruf, tajwid dan lain-lain tentang sholat. Pokoknya dari nol sampai sekarang diajarin semua. Memang kayak benar-benar orang-orang mualaf yang baru masuk Islam. Belajar tentang Islam, belajar tata cara Islam kan. Ya kemudian ya kalau untuk berdirinya sahabat hijrah di tahun 2017. Ya sebenarnya awalnya cuman apa ya, kayak lingkup teman-teman sekitaran aja, 5 orang 3 orangan. Ya di situ. Tapi dari situ saya ada tergerak, cobalah kita buat kajian kan. Karena saya pribadi ingin walaupun saya bukan orang baik kan, tapi sebelum saya mati ada manfaat untuk orang banyak. Iya, jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang baik ya. Benar. Ketika itu ya. Sama-sama ya awalnya itu kan, awalnya cuma kajian biasa. Terus ada ya kenapa pikiran saya buat organisasi, ya karena ngeliat sekitaran di masyarakat Lampung kan memang dengan cerita saya yang dulu tentang awal saya hijrah, yang saya sebenarnya yang orang hijrah itu harus dirangkul, jangan jangan dilihat seperti kayak orang orang asing. Iya, jangan direndahkan orang yang baru hijrah. Karena mereka itu pengen tahu, pengen belajar, karena mereka kan belajar tapi nggak ada yang membimbing. Gitu. Ya awal saya hijrah itu kan ya itu, alhamdulillah kan sampai sekarang ya, sampai 2022 ini udah jalan, insya Allah bulan November ini udah jalan 5 tahun sahabat hijrah. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Untuk program-program daripada SHL sendiri apa saja, Mas, kalau boleh dijelaskan? Kalau program ya salah satunya kayak kajian rutin. Dulu kita pernah ada kajian rutin setiap seminggu sekali dengan ustadz-ustadz kita yang ada di Lampung. Ya pernah kita buat kajian di antara di Masjid Al-Du'a, Masjid Babu Salam yang di Keraton, Masjid Falahuddin, dan masjid-masjid lainnya. Terus kita juga ada ya itu salah satu tabligh akbar, ngundang-undang ustadz. Sampai sekarang kita ngundang-undang ustadz dari tahun awalnya dari 2018 kita mulai mengadakan tabligh akbar bersama ustadz-ustadz. Sampai sekarang beberapa ustadz yang pernah kita adakan kita bawa buat safari dakwah di provinsi Lampung ini ya. Terus ada kita program dakwah Guru School. Dakwah Guru School ini ya kita dakwahnya di sekolah. Jadi kita mengenalkan ke anak-anak siswa-siswi yang di sekolah itu
Sebenarnya targetan kita, tema kita yang kita bawa di sekolah itu hanya 2. Apa itu Mas? Ya, yang pertama untuk memuliakan dua orang tua dan bahayanya pacaran. Ya, Karena jadi dua tema itu yang diangkat untuk ditarap di dunia pelajar ya. Pelajar karena yang poin kedua ini yang lebih bahaya, karena saya ya mungkin ada survei nasional ya. Survei nasional 80% itu perempuannya tidak perawan lagi. Itu dari anak-anak sekolah dan anak pelajar. Yang dari perempuan. Ada surveinya bahwa menyebutkan 80% perempuan di Indonesia tidak perawan lagi. Nah, itu. Tapi survei nasional ya pernah juga Ustadz kita pernah nyebutin juga survei nasional kan. Sekian ya, itu yang keadaan pelajar di Indonesia sekarang akibatnya dari pacaran tersebut. Makanya kita angkat di sekolah itu, kita buat namanya bahayanya pacaran, karena mereka fokus pacaran tapi orang tuanya dilalaikan. Kedua orang tuanya. Jadi berangkat daripada miris melihat keadaan anak negeri yang pemudanya sekarang gitu, bisa dibilang kacau balau ya sekarang ini ya. Jadi sebenarnya kita coba zaman sekarang masuk ini untuk zaman bahaya. Gimana penjelasan tentang bahayanya pacaran itu bisa masuk ke sana ya. Ya benar, itu aja. Terus ya itu beberapa program Sahabat Hijrah Lampung nih. Kalau sampai sekarang sudah berapa angkatan ini anggotanya Mas? Kita kemarin open recruitment yang ketiga. Udah 3 angkatan ya? Udah 3 angkatan. Jumlah semua peserta anggota SHL sekarang udah berapa orang? Ya, kalau anggota keseluruhannya hampir 2000 lebih. Keseluruhan. Tapi kalau khusus pengurus yang open enrollment sekitaran 30-40 orang. Pengurus intinya ya, 30-40 orang. Pengurus yang kita andilkan di acara kegiatan Sahabat Hijrah Lampung. Untuk prosedur rekrutmen daripada anggota SHL sendiri, kalau nggak ada syarat-syaratnya sebenarnya nggak ada sih, paling syaratnya cuma satu, niat karena Allah aja. Yang penting kita ada niat untuk mencoba belajar lebih baik ya. Nah ya benar, nggak ada syarat-syarat ya, mau ini nggak ada syarat-syarat lebih kita. Ini Mas berbicara masalah mengadakan event-event besar nih Mas, Tablik Akbar ataupun yang lainnya, itu ada media partnernya apa bergerak dengan kemampuan diri sendiri atau bagaimana? Untuk Tablik Akbar kita alhamdulillah ada beberapa sering kolaborasi juga sama beberapa lembaga yang ada di Lampung maupun di luar Lampung. Kita sering kolaborasi bareng kan, kerjasama bareng ya. Kadang kita bergerak sendiri juga pernah, terus kita bareng ya, kita juga pernah ngajak-ngajak media partner juga, teman-teman media, tim-tim organisasi sebagai support kegiatan kita gitu. Kalau ya boleh tahu siapa aja tuh Mas yang ikut serta dalam yang berkontribusi untuk menyelenggarakan acara tersebut? Karena ini yang nilai jual daripada SHL adalah ini sebenarnya. Karena banyak organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, tapi kesulitan untuk mengadakan acara yang besar. Dan kenapa SHL ini mampu untuk itu? Ini yang harus ditiru sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau mengadakan acara tuh ya intinya itu ya kita nggak usah neko-neko. Yang pertama niat karena Allah. Terus kita nggak ada niat untuk apa ya istilahnya pengen lihat orang, yang penting gimana caranya acara ini bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu aja sih. Sebenarnya kalau acara itu sih sampai sekarang. Saya lihat di Instagram bahwa ada juga sahabat hijrah dari beberapa daerah di Indonesia. Itu apakah merupakan bagian daripada cabang SHL atau memang mereka mencoba meniru daripada perjalanan SHL di Lampung? Sebenarnya kita nggak bercabang ya. Sebenarnya kita ini ya, kalau saya dan teman-teman sahabat hijrah yang di wilayah itu ya alhamdulillah kita satu grup, satu diskusi, satu forum ya. Ya walaupun kita belum pernah bertemu ya, walaupun bertemu secara online juga pernah. Apa kita buat Sahabat Hijrah Lampung? Ya kita fokus di Lampung, ada teman-teman sahabat dari wilayah. Makanya nggak ada namanya Sahabat Hijrah Indonesia.
Ya, Saya lihat ada di Bandung, ada di Ya. mana-mana. ya lingkup kita khusus daerahnya masing-masing. Walaupun kan logonya beda-beda itu kan. Tapi tetap saling berkoordinasi Ya, dengan saling masing-masing. satu diskusi kita. Ya. Kita ada forumnya di grup. Ada Saling grup koordinasi ya. grup WA-nya kita. Alhamdulillah. Jadi ada dari Medan, dari Batam, dari Bandung, ada dari Riau, ada dari Sulawesi, ada juga. Mm-mm. Nah, untuk mengadakan tablik akbar itu kan memerlukan mungkin biaya ya Mas ya. Apa itu untuk menjamu tamu ataupun yang lain-lain. Ada yang mensponsori atau tidak itu untuk biaya kegiatan? Untuk biaya kegiatan ya kalau support ya ada, alhamdulillah ada beberapa ya orang-orang baik yang mendukung kegiatan kita. Ada yang kita pakai, ada beberapa sponsor yang mendukung kegiatan kita juga. Ya intinya walaupun acara tersebut dananya sekian-sekian, kita niatkan karena Allah, pasti acara itu bisa berjalan dengan lancar, pasti terjalan acara itu. Walaupun banyak orang berpikir buat acara itu kan nggak mudah, harus banyak proses, harus banyak biaya, harus banyak ini. Tapi kalau prinsip saya pribadi, ya kita jalan dulu aja kegiatan. Masalah untuk biaya dan lain itu pasti Allah bantu dan semua pasti dimudahkan. Gitu. Iya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya setiap kita buat event, buat acara pasti Allah mudahkan, insya Allah. Gitu. Yang penting terus bergerak ya, Iya, terus berusaha bergerak sampai jangan berhenti gitu. Iya. Ya karena Allah meletakkan keberkahan dalam setiap pergerakan. Ya benar gitu. Sampai saat ini nih Mas, dalam menjalankan organisasi, apa saja kesulitan yang mungkin dialami oleh Mas selaku pimpinan daripada SHL? Kalau kesulitan ya banyak sih kesulitannya. Ya banyak, ya ada yang salah satu banyak ya ada yang meremehkan, ada yang cemoohan tentang yang banyak yang mengkritik, pasti ada. Setiap kita berbuat baik pasti ada halangan. Iya. Nggak, kita pasti mau berbuat baik pasti ada halangan, ada rintangan. Itu sebenarnya itu adalah tantangan, karena Rasulullah SAW juga dia berdakwah juga ada tantangan, ada rintangan. Jadi nggak dengan mudah, tetapi ada para sahabat gitu ya. Kita juga begitu, semua orang dakwah pasti ada tantangan, ada rintangannya. Jadi sesama sahabat hijrah Lampung saling menguatkan ketika ada kritikan dari luar. Ya, saling menguatkan. Ya, pokoknya cita-cita kita bisa berlangsung untuk ke depan. Pokoknya satu misi. Iya, satu visi. Benar. Untuk selanjutnya nih Mas, dalam setiap organisasi ataupun komunitas, apalagi tentang keagamaan ya, pasti ada oknum-oknum ataupun teman-teman kita yang mungkin ada saatnya dia jenuh. Itu bagaimana Mas mensiasati agar anggota kita selalu istiqomah, selalu bersemangat dalam menjalankan program-program yang sudah kita tentukan? Ya kita tetap semangatin ya, kita selalu buat event-event itu, buat agenda agar teman-teman tetap karena agar teman-teman tetap istiqomah. Atau kita buat kayak majelis gitu kan, majelis kayak belajar tahsin atau belajar halako gitu kan, belajar lainnya tentang fikih. Nah kita juga dulu pernah ada kajian rutin tentang fikih ibadah sama Habib Ahmad Ghazali Assegaf. Ya COVID datang ya berhenti, sampai sekarang nggak kita lanjut lagi. Beliau adalah pembina ya? Ya, Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA ini alhamdulillah beliau adalah pembina dari Sahabat Hijrah Lampung. Habib Ghazali Pondok Pesantren Darul Ma'arif dari Natar ya benar. SHL ini perbedaannya dengan majelis-majelis lain kira-kira apa Mas? Yang membedakan SHL dengan majelis lainnya? Kalau perbedaan paling hanya di programnya ya, tapi menjalankannya aja. Tapi kalau misi tujuannya kita sama semua. Untuk umat dan untuk hal kebaikan. Itu sih ya. Kalau dari saya. Ya, tapi ya kembali ke awal tadi bahwa keunggulan daripada SHL adalah mampu menggerakkan massa, mampu menggerakkan jamaah, mampu menarik perhatian orang banyak untuk hadir dalam majelis yang memang di dalamnya ada ulama besar. Ya, alhamdulillah. Karena itu
tidak semua majelis mampu untuk itu. Event terdekatnya tadi boleh dijelasin lagi Mas supaya teman-teman yang nonton juga bisa ngecek jadwal masing-masing, kan insya Allah akan hadir ini insya Allah. Insya Allah event terdekat kita di bulan Oktober ini bareng Ustadz Muzammil Hasbullah dan Ustadz Bobby, itu dengan seminar Al-Quran. Insya Allah di bulan Oktober kita kolaborasi bareng dengan Askar Kauni. Ya, di mana Mas tempatnya Mas? Insya Allah di Bandar Lampung dan di Metro. Untuk tempatnya kita belum kita share, ya mungkin nanti bisa infonya bisa dilihat di Instagramnya. Instagramnya Sahabat Hijrah Lampung. Apa itu namanya Mas biar bisa diupdate sama teman-teman yang lain? Instagram. Nama Instagram daripada SHL. Ya, nama Instagramnya Sahabat Hijrah itu @sahabathijrahlampung, logonya berwarna hijau. Sahabat Hijrah Lampung. Untuk sentral kegiatannya SHL ini di mana Mas? Sentralnya kita sebenarnya nggak ada sentral, nggak ada sekretariat, kita kumpulnya ya di mana-mana. Ada di masjid, pindah-pindah sih masjidnya, nggak menetap satu tempat, kita pindah-pindah. Yang penting di masjid sini juga pernah di Labuan Dalam gitu. Sentral kita, kalau sentral kita nggak ada, tapi kita buat tempatnya di mana-mana. Yang penting hatinya tetap satu sentral. Iya benar. Bagaimana berbuat yang bermanfaat untuk umat. Untuk umat, bermanfaat untuk umat. Ya mungkin demikian ya Mas ya yang mungkin saya pertanyakan. Sebagai closing statement Mas di Mas Rizky, boleh dijelaskan sebagai penutup. Ya mungkin buat teman-teman, closing dari saya, ya intinya terus berbuat baik untuk umat. Ya intinya kita mati ada amal jariyahnya gitu. Iya benar, amal jariyah ya yang dibidik ya. Ya bukan dibidik sih, tapi ya memang ada kan, ada tiga yang ditinggalkan kan. Ilmu bermanfaat, anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga amal jariyah. Ya amal jariyah, sedekah jariyah gitu kan. Yaitu 3 amalan yang pahalanya terus mengalir, terus walaupun mengalir. kita sudah meninggal dunia. Ya karena kita juga ingin merubah yang kita dulu nakal, pengen berbaik untuk orang banyak gitu. Itu aja sih. Dalam setiap podcast saya selalu menanyakan satu pertanyaan keramat. Pertanyaan keramatnya adalah kita mencoba untuk berandai-andai, kita membayangkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik di antara yang terbaik, yaitu membayangkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Mas coba untuk membayangkan Nabi Muhammad SAW dan membayangkan bertemu dengan beliau, apa yang pertama kali akan Mas sampaikan kepada beliau? Doakan dunia dan akhirat aja sih. nggak bisa banyak kata-kata sih kalau udah bertemu beliau. Udah bertemu aja itu udah alhamdulillah. Nggak ngomong juga kan. Ini juga kan, itu aja sih. Ya semoga diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, terima kasih Mas ya atas waktunya. Siap. Ya mungkin demikian untuk teman-teman sekalian, mungkin sedikit obrolan santai bersama dengan founder SHL. Dan jangan lupa mengikuti daripada kegiatan SHL terdekat, yaitu Tabligh Akbar, yang insya Allah informasi selanjutnya akan diberitakan di Instagram Sahabat Hijrah Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.